kasih Tuhan, kita berjumpa kembali saat pagi hari ini. Dan kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan sesuai tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Sebelumnya kita kembali bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepada pagi hari ini. Terima kasih hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur pertolongan pimpinan Tuhan bagi kami, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan bagi kami sampai pada saat ini Tuhan. Kami akan kembali merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami semua, tolong hamba-Mu, tolong seluruh umat-Mu, jemaat, bahkan semua yang ikut bersama-sama dengan kami dalam perundungan pagi hari Tuhan. Kami serahkan waktu ini jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku dikasih oleh Tuhan, pada hari kitab Imamat pasal yang ke-21. Adapun di sini dalam perikopnya yang diberikan oleh Alkitab penuntun, yaitu peraturan bagi para imam. Para imam yang akan melayani, maka ada aturan, ada tuntutan yang lebih tinggi yang Tuhan berikan, yang Tuhan tuntut kepada mereka saat mereka akan berdiri untuk melayani dalam kemah pertemuan, kemah suci, ya. Bahwa sini dari catatan Alkitab penuntun mengatakan membahas syarat-syarat dan norma-norma tinggi bagi mereka yang akan melayani sebagai pelayan bagi umatnya. Mereka harus menjadi teladan kesalahan baik dalam melaksanakan tugas-tugas maupun dalam sifat dan kelakuan mereka sendiri. Oleh karena itu Allah menetapkan standar yang lebih tinggi bagi mereka daripada yang ditetapkannya untuk anggota umat perjanjian Allah. Jadi ada standar yang lebih tinggi. Umat Tuhan ada standar yang mengatur mereka. Di pasal yang ke-20, kudusnya umat Tuhan. Ya, di sana bahwa Tuhan berikan juga peraturan-peraturan kepada orang Israel. Janganlah mereka menyerahkan persembahan anak-anaknya kepada Molok, dan pastilah ia akan dihukum mati. Rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Di situ kita bilang, katakan lagi, ya 10 bila seorang laki-laki bersinah dengan istri orang lain, yang bersinah dengan istri samanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang bersinah itu. Jadi Tuhan begitu tidak kompromi dengan dosa, dengan kejahatan, ya. Jadi Tuhan tidak mau supaya umat Tuhan menajiskan dirinya dengan hal-hal seperti ini, sehingga Tuhan berikan sebuah patokan, sebuah standar kepada mereka supaya mereka ikuti. Kamulah umat pilihan Tuhan yang berbeda, dan karena itu kamu harus berbeda dengan bangsa-bangsa di sekitarmu, baik bangsa Mesir yang dimana kamu pernah tinggal dahulu, dan juga ketika kamu akan masuk Kanaan, supaya jangan sampai adat kebiasaan bangsa-bangsa ada untuk mengkontaminasi dirimu, ya. Dan karena itu kamu seperti ini. Dan juga kepada para imam yang akan melayani ada syarat-syarat, ada norma-norma yang lebih tinggi, ya, yang ditetapkan oleh Tuhan kepada mereka. Musa menerima firman Tuhan ini lalu harus disampaikan kepada orang Israel, para imam, ya, pada saat itu, supaya mereka mempersiapkan diri mereka dalam melayani. Dan kalau kita lihat di bagaimana ketika anak Harun yang mempersembahkan api yang asing, akhirnya Tuhan mereka mati di hadapan Tuhan pada hari itu, ya. Dan di pasal yang ke-21 ayat 5 dan 6 di sana, janganlah mereka mengundur sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena mereka lah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus, ya. Di sini janganlah mereka mengundur sebagian aturan yang kita perhatikan, misalnya tentang perkabungan, ya. Di sana bila ada seorang yang meninggal, maka mereka tidak boleh menyentuh mayat orang yang meninggal tersebut, ya. Di sini tapi ada pengecualian, misalnya yang meninggal itu misalnya ayah, ibunya atau kerabatnya, ya. Tetapi ada aturan-aturan yang diberi patokan kepada mereka, ya. Dan tidak hanya itu, dan juga hal aturan-aturan yang lainnya. Dengan satu maksud, mereka harus kudus bagi Allahnya, ya. Catatan Alkitab penuntun, para imam harus terpisah dari semua kebiasaan fasik dan memiliki hidup yang tidak bercacat, yang selaras dengan kehendak Allah. Gagal melaksanakan hal ini akan melanggar kekudusan Allahnya. Kata melanggar di sini berarti menajiskan nama Tuhan dan mengurangi kekudusan nama itu. Prinsip kekudusan ini dilangsungkan ke dalam perjanjian yang baru, karena Allah menginginkan hanya mereka yang hidup kudus dan benar
menjadi penilik-penilik jemaat yang dipilihnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, prinsip kekudusan ini ketika kita masuk dalam perjanjian baru, maka di sana juga ada satu ketetapan Tuhan bagi para penilik jemaat. Tentulah juga kepada umat Tuhan juga, dikasihi Tuhan, ada standar yang begitu tinggi juga bahwa barang siapa kata firman Tuhan menajiskan, dan tidak lagi kepada misalnya hal secara lahiriah, tapi kalau kita lihat mereka menajiskan bait Tuhan, maka kata firman Tuhan, Tuhan akan menajiskan, Tuhan akan membinasakan mereka. Ya, Tuhan akan membinasakan mereka di 1 Korintus sana. Nah, saudara dikasih Tuhan juga bahwa ada syarat-syarat juga bagi penilik jemaat yang kita bisa lihat di 1 Timotius sana, 1 Timotius pasal yang ketiga, bagi mereka yang akan penilik jemaat atau akan melayani jemaat, maka ada standar-standar juga, ada syarat-syarat juga yang menjadi patokan, ya, yang ditetapkan, ya. Pasal 3 ayat 1 sampai 7 di sana misalnya, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ya. Sudah itu. Jadi ada standar, ada ketentuan yang diberikan kepada mereka, kepada para pelayan Tuhan, ya, supaya bahwa seperti ini loh, ya, dalam menjadi seorang milik jemaat yang akan melayani. Itulah sekali lagi supaya baik umat Tuhan dan khususnya juga para penilik, para pelayan Tuhan yang ada pada hari ini, mereka melayani, dan karena mereka yang akan sebagai imam Tuhan, dan karena itu perlu ada satu standar yang lebih tinggi, ya, yang ditetapkan, ya, bagi setiap kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentulah dengan satu maksud supaya kita menjadi umat Tuhan yang terpisah, yang kudus, ya, yang sekalipun kita ada dalam dunia pada hari ini, menjadi umat Tuhan yang tidak terpengaruh oleh hal-hal yang ada, oleh situasi yang ada, ya, tetapi kita hidup terpisah untuk Tuhan, ya, menjadi warga kerajaan surga. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa aturan-aturan dengan satu maksud untuk mengatur supaya kita bisa mengetahui. Dan kalau kita juga di mana kita juga berada pada hari ini, ya, tentulah ada aturan standar firman Tuhan yang sudah ditetapkan. Dan kalau misalnya pada jemaat-jemaat lokal juga, misalnya dalam melayani pekerjaan pun Tuhan juga biasanya juga ada standar-standar juga yang ditetapkan. Ada peraturan-peraturan juga yang dibuat. Ya, tentulah ini yang utama adalah secara rohani yang ada, ya, yang sebagaimana ditulis dalam firman Tuhan ini, ya, karena dengan satu maksud supaya pelayanan yang ada benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga misalnya kalau itu diterapkan juga pada jemaat-jemaat lokal juga, maka ada juga aturan-aturan yang ada yang tentulah dengan satu maksud supaya mereka yang akan melayani, mereka akan berdiri dalam melayani pekerjaan Tuhan yang ada benar-benar bahwa sejalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan menghasilkan suatu hal yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan tentunya. Dan karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini misalnya tuntutan Tuhan yang begitu tinggi kepada mereka yang akan melayani, ya, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, ya, sopan, suka beri tumpangan, cakap mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika ada seorang tidak tahu mengepalai keluarga sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis, ya. Jadi ada banyak hal yang Tuhan tetapkan di sana, ya, supaya ini adalah syarat-syarat, ya, yang ada di sini juga syarat bagi diaken dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat dalam firman Tuhan di sana, ada tuntutan yang tinggi supaya mereka kudus bagi Allahnya yang akan berdiri melayani. Dan jangan sampai mereka melanggar kekudusan, akhirnya
ketika mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang menjadi tuntutan Tuhan, tentulah ada konsekuensi ya bagi mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berikan juga aturan-aturan ini baik kepada jemaat dan juga kepada setiap mereka yang melayani pekerjaan Tuhan, tentulah ada satu tujuan Tuhan juga tentunya, bahwa kamu akan berdiri melayani pekerjaan Tuhan. Dan karena itu seperti ini loh ya. Nah, dan itu juga yang kita lakukan misalnya di tengah-tengah jemaat lokal ya. Selain syarat utama yang ada, maka juga ada hal-hal juga yang menjadi patokan bagi dalam pelayanan, dengan satu maksud tujuan apa, saudara, bahwa kita sedang melayani pekerjaan Tuhan ya. Kita sedang melayani pekerjaan Tuhan, dan rumah di mana kita ada ini rumahnya Tuhan ada, mata Tuhan ada di situ. Dan karena itu seperti ini loh yang menjadi patokan standar ya di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan ya. Yang satu maksud kita menjadi pelayan Tuhan yang tidak asal-asalan dan tidak sembarangan, tapi bagaimana memperhatikan seluruh kehidupan kita, bagaimana kita menjadi hidup yang kudus di depan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau setiap aturan firman Tuhan ini datang untuk mengatur kita supaya kita menjadi umat Tuhan yang benar-benar jadi umat Tuhan yang kudus bagi Tuhan. Demikian juga setiap kita yang melayani, benar-benar kita tahu bahwa kita adalah imam-imam Tuhan yang berdiri melayani pekerjaan Tuhan, dan ada tuntutan yang lebih tinggi. Tempat untuk kita melayani bukan tempat untuk menunjukkan bahwa who am I, yang merasa mungkin menunjukkan bahwa dirinya lebih daripada yang lainnya, atau untuk menunjukkan keahlian dia, harisma dia, ya, dan seterusnya. Bukan seperti itu yang Tuhan mau ya. Tetapi ini loh, kamu sedang melayani Tuhan, dan karena itu ada standarnya ya, ada patokannya, ada ini ya. Dan ketika hadirnya kita di tengah jemaat juga, maka ada juga standar-standar juga yang ditetapkan di sana, tentulah sesuai dengan keadaan kondisi jemaat yang ada di sana, dengan satu maksud supaya pelayanan itu terus oleh perkenanan Tuhan. Ketika kita melakukan bagian kita, dan kita percaya juga Tuhan akan melakukan bagiannya ya, mengerjakan bagiannya. Dan setiap orang yang melakukan firman Tuhan, kita baca di ayat sebelumnya, setiap mereka melakukan firman Tuhan, yang mereka akan hidup karena ada satu janji Tuhan di sana. Ada satu janji Tuhan bagi setiap mereka yang melakukan. Dan karena itu berarti kita lakukan saja, atau kita mohon oleh pertolongan Tuhan juga, oleh pimpinan Roh Kudus yang ada bagi kita, mampukan kita untuk menghidupi setiap standar-standar ini ya, aturan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita terus menjadi alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Apalagi pada situasi-situasi yang ada pada hari ini, ketika kita juga sebagai jemaat Tuhan juga, dan tidak hanya itu berarti pada saat misalnya kita datang di kemah pertemuan, tapi juga bagaimana juga dalam hidup keseharian kita ini kita boleh menerapkannya. Jadi saya katakan, baik apa yang mengatur tentang apa yang kita katakan ya, apa yang kita pikirkan, dan bagaimana juga apa yang kita lakukan ya, bagaimana perkataan-perkataan kita. Dan juga bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan juga ya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana juga tidak hanya pada waktu berdiri dalam melayani ya, Tuhan, tetapi bagaimana dalam hidup kesehariannya juga ya, praktek nyata di tengah-tengah di mana mereka hadir. Dan sekali lagi satu maksud, dengan satu maksud supaya apa yang kita lakukan semuanya boleh menyenangkan Tuhan. Dan kita katakan, kita lihat kita juga menegaskan berulang bahwa yang melakukan firman Tuhan maka akan hidup karenanya. Tuhan juga sudah memberi penegasan kepada mereka juga, supaya kamu kuat masuk dan menduduki negeri tersebut. Maka ada satu kunci yang Tuhan sampaikan kepada mereka, janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri ya, lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan, maka kamu akan kuat, tidak ada kuat untuk masuk dan menduduki negeri tersebut, negeri yang Tuhan janjikan. Dan aku dikasih oleh Tuhan bahwa ketika mereka melakukan firman Tuhan, dan yang terjadi adalah bagaimana Tuhan berperang ganti mereka ya, Tuhan berperkara dengan kehidupan mereka. Dan kalau kita lihat ketika pada zaman Raja Salomo, kerajaannya begitu kuat, akhirnya Salomo menyimpang daripada Tuhan. Dia menyembah kepada mengikuti berhala-berhala yang lain, karena istri-istrinya yang begitu banyak, yang akhirnya membuat dia berpaling daripada Tuhan. Yang terjadi apa? Tuhan, kata firman Tuhan, Tuhan membangkitkan lawan-lawan Salomo.
Jadi ada lawan-lawan yang dibangkitkan oleh Tuhan kepada Salomo, kepada kerajaan itu. Dan akhirnya kita lihat akhirnya kerajaan berikutnya, kerajaan terpecah menjadi dua. Sedemikian luar biasa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada Salomo, mendirikan bait suci dan juga mendirikan istana yang begitu luar biasa. Dan Tuhan sudah mengatakan mengenai istana ini, mengenai bait suci, jikalau kamu tetap hidup di hadapanku, ya, Tuhan memberikan penegasan kepada mereka. Jadi ada aturan firman Tuhan, yang hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada mereka. Ada aturan-aturan firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Dan karena itu kalau kamu melakukannya, maka ini loh, apa yang kamu lihat pada hari akan tetap kokoh. Bahkan umat Tuhan juga akan tetap kokoh. Tetapi kalau kamu menyimpang, berpaling, maka ini seperti ini. Saudaraku dikasih Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya ketika kita juga terus membiarkan diri kita untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita percaya oleh firman Tuhan yang akan memberikan kehidupan kepada hidup. Jadi hal yang rohani akan menghidupkan setiap kehidupan kita. Sekalipun tuntutan yang begitu tinggi, tapi kita kalau pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk boleh menghidupi semuanya. Apalagi juga pada hari ini. Saya berdoa setiap kehidupan kita pada hari ini, baiklah kita sebagai umat Tuhan juga, dan juga yang terus dipercaya oleh Tuhan, maka terus kita mengikuti standar yang Tuhan telah tetapkan. Dan juga terus mengalami peningkatan kualitas. Ya. Tahun ini, tahun berikutnya, Tuhan juga terus mendapati semakin mengalami peningkatan, semakin berkualitas. Dan hal secara rohani kita percaya juga akan berdampak kepada apa yang kita jalani pada hari ini. Kasih Tuhan, dimanapun kita berada pada hari ini, lakukan saja setiap kebenaran firman Tuhan. Hidupi saja setiap kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada kita. Setiap bagian kebenaran kita minta oleh pertolongan kudus, kita hidupi semuanya. Maka Tuhan akan berperkara dengan setiap kehidupan kita. Doa setiap kehidupan kita pada hari ini terus diberi kemampuan untuk dapat menghidupi setiap firman Tuhan, dan juga setiap standar-standar yang sudah ditetapkan ketika kita juga berjalannya waktu juga untuk mau berdiri juga untuk ada pada bidang-bidang pelayanan yang ada. Maka seperti ini ya, yang ada khususnya secara rohani, dan juga bila di jemaat-jemaat lokal ada juga misalnya hal-hal yang sudah menjadi ketentuan, ya, mari kita lakukan semuanya itu dengan satu maksud, supaya mengatur, supaya pelayanan itu terus boleh berjalan dengan baik. Pelayanan itu juga terus bertumbuh secara kualitas dan juga secara kuantitas. Pertolongan Tuhan akan terus memampukan kita untuk boleh menghidupi semuanya. Puji Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kita saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu, terima kasih waktu ini, kesempatan untuk kembali kami merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biar setiap firman-Mu yang sudah kami bisa dengar kembali pagi hari ini Tuhan, mengingatkan kami kembali Tuhan. Tolong kami untuk juga terus menghidupi setiap firman-Mu, setiap kebenaran-Mu ya Tuhan. Ada patokan-patokan, ada standar-standar rohani yang ditetapkan bagi setiap kehidupan kami, baik sebagai umat-Mu dan juga sebagai imam-imam dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Tuhan tolong oleh pertolongan kudus memampukan kami untuk boleh menghidupi semuanya Tuhan. Setiap apa yang menjadi ketentuan-ketentuan firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami menjadi alat-Mu, menjadi pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan kudus bagi Tuhan. Yang terus juga ya Tuhan dipakai sebagai alat-Mu yang menjadi bejana-Mu yang membawa nama Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga akan terus berperkara dengan kehidupan kami ketika kami melakukan firman-Mu ya Tuhan. Maka kami akan hidup karenanya. Dan percaya Tuhan akan terus menolong, menyertai kami seluruh umat-Mu setiap kehidupan kami. Apa yang kami lakukan, kerjakan, mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan. Maka Tuhan berperkara di kehidupan kami. Tuhan juga akan terus berperkara dengan seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dalam setiap apapun yang mereka lakukan, kerjakan Tuhan ketika kami memprioritaskan Tuhan, dan ketika ada firman-Mu ya Tuhan yang datang mengingatkan kami, mengajar kami, menasihati kami. Kalau pertolongan Roh Kudus Tuhan juga memampukan kami terus untuk boleh menghidupi setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami terus ya Tuhan yang Kau dapati terus mengalami pertumbuhan, terus semakin berkenilai, semakin berkualitas, semakin berisi ya Tuhan, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan kepada-Mu. Kami bersyukur kepada pagi hari ini untuk menolong seluruh langkah kami, menyertai seluruh umat-Mu setiap aktivitas mereka apa yang kami lakukan, kerjakan pada sepanjang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita saat pagi hari ini, dan shalom.